Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, mari kita memulai aji kolbu pada pagi hari ini, senantiasa bersyukur pada Allah seraya memanjatkan puji-pujian sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita memulai dengan tawasul ila Rasulullah SAW. Saya Abu Bakar Siddiq, saya Muhammad Baudin Nasr. Wa khususan bihadal mu'alim wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumiyya fid dharain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengulang sedikit satu kalimat di dalam kitab Adabul Suluk lil Murid pada hari Sabtu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakun sayhan ala anfasihi bahilan bi aqawmihi las yasrifu minha qalilan wala katsiran illa bima yuqarribuhu min rabbih ya'udu alaihi bin naf'i fi ma'adih. Para salikin, minggu yang lalu kita diajarkan agar satu menghitung nafas kita yang keluar, dan yang kita diminta untuk bakhil medit terhadap waktu. Pengertian positifnya adalah wasahihan ala anfasihi, itu kalau katakan Allah kita tidak tahu. Usia Rasulullah 63 tahun. Saya sudah 58 tahun. Berarti kurang 5 tahun lagi. Atau Bapak yang sudah melebihi 63 tahun, berarti sudah ada bonus. Kita diminta sahihan ala anfasihi. Coba menghitung, keluar nafasnya kita itu lebih banyak untuk ibadah, untuk banyak zikir, atau muspro. Bahasa muspro itu apa? Sia-sia, bersenda gurau kemana, nyantai, tidak pernah berpikir, ya. Jadi usianya tidak bermanfaat pada orang lain. Nah, ini kita diminta sahihan alat anfusihim, yaitu kita memperhitungkan nafasnya. Jadi kalau sampai 63 tahun, 30 tahun, katakan 10 miliar nafas keluar masuk kita ini. Kita ini menyebut nama Allah berapa kali? Tidak usah jauh-jauh. Dalam 24 jam, paling sholat kita 3 menit, kali 5 menit, hanya berapa itu? 3 kali 5, 15 menit. Padahal sehari semalam adalah 60 menit. Nah, yang 45 menit itu untuk apa? Padahal ya ayyuhalladzina amanu
Taqullaha dzikron katsira. Kita diminta berzikir pada Allah itu sebanyak-banyaknya. Masa 45 menit kita 24 jam itu 1 jam ya, Masya Allah. 1 jam ya kali 24. Berarti begitu banyak, kira-kira 90% itu usia Anda, usia kita itu hanya urusan dunia. Hanya urusan mencari rezeki. Hanya urusan bersenda gurau. Hanya urusan bersenang-senang, maaf, dengan keluarga, tetangga, teman. Tetapi minoritas, mungkin hanya 10% itu berzikir dan nyambung kepada Allah. Itu kita anfasihi, nafas kita itu harus kita hitung berapa keluar masuk. Karena itulah di dalam ilmu tasawuf itu namanya adalah Anda adalah dzikrul anjuman biqalbi. Jadi keluar masuknya nafas kita itu selalu menyebut nama Allah, ya, tapi dalam hati. Jadi dalam suasana ramai kita tetap zikir. Kami aja pada saya sendiri dan para salikin itu untuk itu. Sahihan alan anfasihi itu harus keluar masuk sambil bekerja zikir Allah. Tetapi itu kalau tidak dibiasakan, kalau tidak dalam keadaan diawali dengan suluk, dengan tarekah itu sulit. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, para salihin rahimahullah, untuk membiasakan zikir dalam keadaan apa saja. Dan ini dimulai biasanya kalau sudah mendawamkan, sudah membiasakan. Itu biasanya dimulai dengan kalau sudah suluk, itu sudah lebih, bahasa Jawanya itu lebih lebih anteng, lebih mutmainnah, lebih tenang dalam menjalani hidup ini. Bukan loncat-loncat sana sini, ngejar bayang-bayang di depan kita. Kalau paginya nggak akan nyampe-nyampe, kalau tidak tengah hari, kalau rezeki itu belum datang ya nggak akan mungkin. Tapi anehnya manusia itu mengejar sampai tidak tahu kapan, waktu, situasi, kondisi, dan sebagainya. Yang kedua, anfas tadi. Yang kedua adalah bakhilan bi awqatihi. Dan kita harus bakhil terhadap waktu kita. Kalau urusan rezeki, urusan dunia kita nggak boleh bakhil. Itu wa'afikum mimma razaqna itu terus. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra harus. Itu kalau urusan rezeki. Tapi urusan waktu kita harus medit. Karena apa? La yasrifu minha qalilan wa la katsiran, dan kita tidak ada dulu sedikit waktu maupun banyak itu illa fima yuqarribuhu min rabb, kecuali hanya ditujukan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendekatkan diri untuk mengejar jabatan, bukan mengejar uang, mengejar dunia. Saya minta maaf nih Pak Ali itu kok isinya orang mau maju boleh rezeki kok nggak boleh. Boleh. Mau nyari jabatan apa saja boleh, tapi jangan lupa adalah yuqarribuhu min rabbi. Tapi janganlah jabatan kamu, rezeki kamu, harta kamu itu menjauhkan diri kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anfasi wa qawtihi itu harus wa ya'udu alaihi bin naf'i bil ma'adih. Artinya seluruh nafas dan waktu itu adalah harus mendatangkan manfaat, ya, ya'udu alaihi bin naf'i, manfaat fi ma'adih, nanti di hari ba'id, di hari kebangkitan. Kita sudah punya apa di hari kebangkitan nanti? Kita sudah mempersiapkan apa di hari mizan Shiratal Mustaqim nanti. Kalau kita nggak punya bekal yang cukup, maka ya ini adalah bagian dari
namanya adalah orang yang sesat, bukan orang yang tuflihun, bukan orang yang beruntung. Ini pertama yang saya sampaikan, ini menyangkut minggu lalu, menggarisbawahi minggu lalu. Nah, ada cara yang perlu kita pegang dalam sahihan anfasihi bahilan bi awqatihi itu adalah apa? Kita harus mempercayai dan meyakinkan, berikrar di dalam kitab kita itu adalah menjadi kebalikan dari orang kebanyakan. Kemarin kan gitu kan, orang kebanyakan seperti ini, maka kalau kita yang ahlul ibadah, ahlul murid yang ingin dikasihani Allah, ingin menjadi kekasihnya Allah, maka kita harus hubbul akhirah, harus mengorientasikan seluruh keinginan, jabatan, kekuasaan, diri kita, hidup kita, nyawa kita itu adalah untuk hubbul akhirat. Jadi kalau orang hubbul akhirat, maka dengan demikian tidak ada satupun nafas yang terlupakan, tertinggalkan, dan itu hanya semata-mata untuk Allah. Tidak seperti kita, waktu kebanyakan orang itu waktu ditujukan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan dunia yang fana, yang berkali-kali maaf saya sampaikan enggak pasti, fana, tidak abadi. Tetapi anehnya kita yang mau selalu mengejar seakan-akan kita mau hidup selama-lamanya. Harta juga nggak akan kita bawa ketika meninggal. Nah, ini yang disebut kalau kita mau illa fima yuqarribu min rabbi, kecuali kita itu semuanya hanya ditujukan kepada mendekatkan diri kepada Allah, syaratnya satu, hubbul akhirah, mempersiapkan akhirat. Dan bahasanya wabtaghi fima ataqawul darat akhirat, golek ono, cari ini, ya negeri akhirat itu. Cuma kan wala tansata, tapi kamu jangan lupa ngono tok. Bukan kamu wabtaghi fima ataka daral dunia, enggak. Daral akhirat, dunia itu kan sampiran, hanya sampingan. Mau ojo lali, ngono tok. Hanya jangan lupa, jalanin aja, nggak usah dikejar. Ya, ini bagian dari kalau kita mau yuqarribu min rabbi, kalau kita itu selalu mendekatkan kepada Allah. Dan yang kedua, para salihin rahimahullah, kita harus mengakui bahwa kita harus meyakini, ya namanya isyarul umur. Umur kita itu jangan dianggap kita akan panjang, Kak. Walaupun doanya itu watawil umur. Jadi ya Allah panjangkan umur, nggak penting umur panjang tidak panjang itu nggak penting. Sekarang mati, besok mati, kapan-kapan mati, karena pasti mati itu pasti datang. Jadi bukan ukuran panjang umurnya, tetapi the quality of age-nya. Berapa kualitas umurnya itu untuk apa? Nah, karena itu kalau kita merasa disorot umur kita itu pendek, ya Allah saya belum sholat, ya Allah saya belum sedekah, ya Allah zikir saya belum lengkap, ya Allah saya belum sholat malam yang bagus, ya Allah saya belum berbakti kepada orang tua, ya Allah saya masih melihat banyak orang miskin di sekitar saya, ya Allah ya Allah. Karena kita yakin kapan kita memberi, nanti sore siapa tahu kita meninggal, nanti malam, besok pagi, sekarang, wallahu a'lam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya akan panjang umur, itu adalah menipu, itu adalah racun, dan itu adalah membelenggu Anda untuk hubud dunia. Jadi harus meyakini disorot umur. Saya itu tidak tahu umur saya. Jangan-jangan nanti sore, jangan-jangan besok. Ini harus punya pikiran. Sehingga dengan demikian kita semua itu harus prepare, mempersiapkan diri kepada jalan Allah dengan cara
yaitu menjadi kekasih tiada lain hari itu, yaitu adalah la yasrifu min qalilan wal kasiran, semua waktu sedikit, waktu senggang, waktu luang itu adalah yuqarribuhu, dan itu adalah mirrobi. Kemudian hidup kita itu adalah bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saya tambahkan, itu menjadi bagian dari. Jadi di mindset kita itu harus dua, hubul akhirat, syarul umur. Orientasi riset kita itu adalah akhirat. Yang kedua, kita meyakini umur kita itu tidak panjang. Itu min aulia ngajarkannya seperti itu, sehingga kita itu tidak ada waktu yang sia-sia. Tapi kalau sebaliknya kita masih hubud dunya, kita adalah tawil umur, maka itu adalah bagian dari pintu untuk meninggalkan akhirat, pintu untuk meninggalkan urusan akhirat, dan kita akan selalu pada posisi hubud dunya. Dan di dalam ilmu tasawuf, hubud dunya itu dipengaruhi oleh satu, nafsu lawamah, dua, nafsu natikoh. Lawamah itu adalah bagian dari diri kita untuk bersenang-senang, untuk membuat strategi. Kalau natikoh itu adalah bagian dari menerjemahkan, menjalankan ada perintah di dalam hati yang masih kotor itu, merintahkan kepada natikoh otak kita menjalankan strategi-strategi untuk memenangi persaingan, meskipun dengan machiavellis, meskipun dengan menginjak, meskipun dengan merebut hak orang, meskipun harus menfitnah, dan itu biasa dilakukan orang kalau dia itu tidak beriman. Para salikin rahimakumullah, saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yanbaghi ayyakuna lahu wirdun min kulli na'in minnal ibadati yuwadhibu 'alaiha wa la yasmah bi tarki syai'in minha fi usrin wa la yusra. Wa taghi, carilah, berikrarlah, biasakanlah ayyakuna, bagi seorang murid, bagi seorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, bagi orang yang dikasihani Allah, bagi orang yang selalu akan direngkuh oleh Allah, bagi orang yang ingin mukasyafah Allah, bagi mereka yang ujung hidupnya itu ada merindukan wusul ilallah, ayyakuna lahu wirdu, maka sesungguhnya engkau semua para murid, para ahli suluk, dan kita semua yang hidup ini, yang pasti mati, ayyakuna lahu wirdu, maka sesungguhnya kamu itu punyalah, biasakan, mudawamkan wirdun, wirid. Saya tidak tahu apakah kita semua sudah punya wirid rutin. Jadi kalau wirid itu kuncinya dua. Satu adalah pujian dan doa kepada Allah. Yang kedua, wirid itu dilakukan secara rutin. Jadi kalau wirid itu biasa saja, seingat saja, itu bukan wirid. Karena wirid itu syaratnya dua, dijalankan secara rutin. Yang kedua adalah berisi pujian, doa pada Allah, syafaat Rasul, itu dilakukan secara terus-menerus. Itu bagian dari yang terpenting. Karena dengan mudawamah, istiqomah itu dilakukan, dia akan mendapatkan ujung dari yang dia tanam.
Di orang itu kadang-kadang kan melihat ujungnya. Oh, orang itu maaf kalau urusan dunia kaya, orang itu jadi pejabat. Oh, orang itu alim, orang itu ulama khos, orang itu adalah orang yang hebat, pinter, orang itu insya Allah siapa kita nggak tahu, yang kita yakini di kemudian hari adalah beliau wali, maka dia katakan nggak tahu prosesnya, hanya mengatakan oh itu hebat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita semua itu menjadi hebat di pandangan Allah? Bagaimana kita itu bisa mukasyafah, musyahadah, wusul ila Allah? Karena itu para min auliya mengatakan ma wasolna illa ma wasolna bi kasratil awliya. Walakin bimudawamatiha. Jadi janganlah Anda melihat kita semua itu wasolna, wusul ilallah itu karena bikasratil aurat, dengan banyak-banyaknya aurat mirip, bukan itu. Baca ini ratusan, jutaan, ribuan mirip, tapi hanya sekali. Habis itu enggak. Ini dengan segala macam enggak ngefek. Dari psikological motoriknya ini, dari psikological striking force-nya, daya dobrak psikologi itu nggak ngefek. Datang ke kiai, diajar baca ini sholawat nariyah 333. Baca ayat kursi katakan 444 misalkan atau sebagainya. Habis itu lupa lagi ya nggak ngefek. Karena itu orang itu adalah seperti yang disampaikan para aulia, ma wasolna, apapun yang sehingga kita bisa wusul Allah, illa ma wasolna, yang saya wusul karena Allah itu bukan karena sekedar bikasratil aurat dengan banyaknya mirip, tetapi kita itu adalah bi mudawamati, karena dilakukan secara mudawam, dilakukan secara istiqomah. Karena itu kan disebutkan al istiqomatu khairum min alfi karam. Jadi orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, karena karomah itu nanti akan datang sendiri kalau kita istiqomah. Jadi jangan iri pada para kekasih Allah, jangan iri pada orang yang sukses itu, ya. Karena beliau prosesnya panjang. Coba kita bertanya pada diri sendiri. Berapa usia, saat usia berapa kita itu membiasakan sholat duha? Tidak usah dibaca ya, tidak usah disampaikan. Kita tanya aja di dalam hati kita. Sudah mulai akil balik kah? Atau hanya karena rezeki yang seret baru kita sholat duha? Kita tanya. Jadi kalau kita sudah membiasakan, memudawamkan, insya Allah apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doakan, itu insya Allah mustajab. Dan itu doanya kan salah satunya adalah wamil doa ila yasma. Ya Allah, itu kan ada doa-doa min qalbi la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga itu adalah wa min kabulkan. Itu semua harus dimulai dari kebiasaan. Jadi ini adalah cara untuk bisa melakukan wirid adalah istiqomah, mudawam. Dan yang kedua isinya puji-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma wasalna illa ma wasalna bi kasratil aurat walakin bi mudawamatiha. Yang pertama. Yang kedua, para salikin rahimahullah, kalau kisah sudah lahu wirdun, maka dengan demikian
kulli na'in min ibadah wa yudhafi 'alaiha. Semua amalan kita itu kulli na'in, setiap amalan itu, setiap macam ibadah minal ibadah yuwadhifu 'alaiha, maka itu harus dilakukan terus menerus. Oke. Sekarang para salikin rahmatullah, orang sukses olahraga, ya sebut saja Habib Nurmagomedov yang ahli, yang kuat dan selalu juara UFC sekarang, kekuatannya The Eagle, itu bukan berarti dia langsung hebat. Dia kan harus latihan. Latihannya apa? Sejak kecil dia jalan naik gunung, dan dia bukan perang ya, gelut dengan beruang, dilatih sama orang tuanya. Akhirnya apa? Dia adalah akhirnya adalah menang, selalu menang, tidak pernah kalah. Karena latihan. Kalau kita nggak pernah latihan untuk zikir pada Allah, lidah itu akan keluh. Lidah itu akan kaku menyebut nama Allah. Melangkah wudhu di tengah malam jam 10, jam 2 malam pun rasanya berat. Itu pun terpaksa kita ke kamar mandi, hanya buang air kecil, habis itu tidur lagi. Karena apa? Karena kita tidak membiasakan. Nah, seperti Habib itu akhirnya menang. Menangnya 2 karena latihan, 2 karena doa-doanya. Jadi setiap dia menang selalu sujud, syukur, selalu bisa alhamdulillah, subhanallah, dan hebatnya dia adalah berhenti di atas puncak. Ini beda dengan manusia. Dari ketua umum ini maunya terus, ketua umum ini pindah ini terus. Padahal dia itu orang yang selalu ingin berkuasa, adalah orang seperti yang menunggangi singa. Karena begitu dia lepas, singanya akan menerkam dia. Karena itu dia selalu ingin selamanya menjadi pimpinan. Tidak bisa dan tidak siap untuk menjadi orang biasa. Nah, inilah contoh, ya ini dengan segala hormat ringkas, ya dengan contoh Habib Nurmagomedov itu, 1, latihan kuat, saya yakin zikirnya juga kuat, minta tolong pada Allah atas kemenangan, tidak lupa atas kemenangan itu, dan dia berhenti di atas kenikmatan. Orang itu kadang-kadang kan nggak ada habisnya kenikmatan itu, habis ini, eselon A, eselon B, eselon C, terus lupa zikir, lupa akhirat, lupa sholat. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang disebut dengan wayam bagi ayakuna lahu wirdu. Anda harus punya pegangan. Kita harus punya pegangan wirid. Kan banyak kan wirid. Misalkan ya wirid rutin. Kalau Anda dan yakin dengan wirid itu, insya Allah Anda akan sukses. Dulu ketika guru saya, masih saya kecil dengan lek kowe arepe ujian, kalau kamu ingin menghadapi orang, kalau kamu itu menghadapi orang yang tidak suka atau orang yang kamu takutin, ya Al-Fatihah. Begitu iya karena butuh wa iya karena stain, tahan nafas, iya karena butuh wa iya karena 3 kali tanpa nafas. Iya karena butuh kepada Allah, ya Allah saya menyembah, wa iya karena stain, kepada Allah saya minta pertolongan, perlindungan, bantuan ya Allah. Saya akan ujian, luluhkan dosen yang killer itu ilmu ringan waktu itu. Jadi ini bagi yang masih muda-muda menghadapi orang itu ya Fatihah 3 kali tanpa nafas, ketika iya karena butuh wa iya karena stain, bayangkan gurunya yang akan menguji, ya luluhkan hatinya, luluh. Nah ini caranya yakin, tapi harus biasa. Bukan ambil senjata masih kedul ditancap, itu nggak bisa. Jadi wirdun min kulli na'in mil ibadah wa yuwadhifu 'alaiha, dan dilakukan secara
terus menerus. Salikin rahimahullah, demikian yang saya sampaikan aji kolbu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi, membukakan pintu kita, meringankan kaki, tangan kita, mulut kita selalu menyebut dan berpikir pada Allah, sehingga kita insya Allah pada saatnya bisa musyahadah dan kita bisa mukasyafah dan akhirnya kita bisa wusul ila Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga pertemuan ini mendapat ridho dan berkahnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.